Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah perpajakan kelas B dengan dosen pembimbing Ibu Islamiyati Hidayah S.A.M. Akun. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Febri Zulia Kurniajaya dengan NIM 20401070. Yang kedua, Muhammad Kozainul Ulya dengan NIM 20401078. Yang ketiga, Novi Sulistiani dengan NIM 20401080. Yang keempat, Afda Wizatu Zahro dengan NIM 20401081. Dan yang terakhir, Fania Rahmawati dengan NIM 20401191. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai pengertian objek dan subjek PPNBM, saat terhutang PPNBM, tarif PPNBM, dan juga cara menghitung PPNBM. A. Pengertian subjek dan objek PPNBM. 1. Pengertian PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. 2. Objek PPNBM. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPNBM dikenakan atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yang diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP barang mewah. Dilakukan di dalam daerah pabean dan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. PPNBM dikenakan atas 1. Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor BKP yang tergolong mewah oleh siapapun. Batasan suatu barang yang termasuk BKP tergolong mewah antara lain: 1. Barang bukan merupakan kebutuhan pokok. 2. Barang yang dikonsumsi olai masyarakat tertentu. Dan yang ketiga, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status atau barang yang umumnya digunakan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kozainul Ulya dengan nomor NIM 20401078. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai subjek PPNBM. Subjek PPNBM adalah pengusaha kena pajak atau PKP yang menghasilkan barang kena pajak atau BKP tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Namun, walaupun demikian, karena PPN dan PPNBM merupakan pajak tidak langsung, maka prinsipnya beban pajak dapat digeser kepada pihak lain. Subjek pajak PPNBM dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu pengusaha kena pajak atau PKP. PKP adalah pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan BKP, mengimpor BKP, mengekspor BKP, serta melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha JKP, atau memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean. Berikut contoh subjek PPNBM. Yang pertama yaitu pengusaha kena pajak yang meliputi pabrikan atau produsen. Yang kedua, pengusaha real estate, importer, dan indentor. Yang ketiga, pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Yang keempat, pemegang hak paten dan merek dagang. Dan yang kelima, kontraktor atau subkontraktor bangunan. Untuk yang kedua adalah pengusaha yang memilih menjadi PKP, yakni meliputi eksportir dan pedagang yang menyerahkan BKP kepada PKP. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai saat terhutang PPNBM.
sebagaimana dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 saat terutang PPNBM, yaitu pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan, atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. PPNBM dikenakan hanya satu kali pada saat terutang PPNBM. Saat terutang PPNBM yaitu yang pertama, pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua adalah pada saat impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Maksud dari menghasilkan di sini yaitu merakit, memasak, mengemas, membotolkan, serta kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu, atau menyuruh orang atau badan lain untuk melakukan kegiatan tersebut. Maksud dari merakit di sini yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, dan perabotan rumah tangga. Sedangkan maksud dari memasak merupakan kegiatan mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak. Untuk pengertian dari mengemas adalah menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan atau untuk meningkatkan pemasarannya. Sedangkan maksud dari membotolkan adalah memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu. Perlu diketahui bahwa prinsip pemungutannya hanya satu kali saja pada saat terutang PPNBM, yaitu pada waktu penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah, atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dengan begitu, maka penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor barang kena pajak tersebut, serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Kemudian, pengenaan pajak penjualan atas barang mewah terhadap suatu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari barang kena pajak tersebut telah dikenai atau tidak dikenai pajak penjualan atas barang mewah pada transaksi sebelumnya. Pemerintah Indonesia mengatur untuk barang yang tergolong mewah, selain dipungut PPN juga dikenakan PPNBM. Dengan kata lain, dasar untuk menentukan saat terutangnya PPNBM di Indonesia sama dengan saat terutangnya PPN. Merujuk pada pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, terutangnya PPNBM terjadi pada saat terjadinya 8 transaksi. Untuk yang pertama adalah saat penyerahan barang kena pajak atau BKP. Untuk penyerahan BKP berwujud dengan sifatnya termasuk barang bergerak, saat terutang terjadi ketika BKP diserahkan kepada pembeli, diserahkan untuk pemberian cuma-cuma saat diberikan ke juru kirim atau jasa angkutan, atau ketika BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan. Selanjutnya, untuk BKP berwujud untuk barang yang tidak bergerak apabila barang dikuasai pembeli secara hukum atau secara nyata. Sementara itu, untuk BKP tidak berwujud terjadi saat harga atas penyerahannya diakui sebagai utang atau penghasilan, saat faktur diterbitkan, atau saat kontrak ditandatangani. Dalam hal BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, maka terutangnya saat ditandatanganinya akta pembubaran oleh notaris. Selain itu, dapat juga terutang saat
saat berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan, tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan, atau diketahui perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya, untuk pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha saat terutang pajaknya ialah ketika disepakati, ditetapkan, atau ditandatanganinya akta atas kegiatan tersebut. Baik, untuk penjelasan transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Impor barang kena pajak BKP. Terutangnya BKP tersebut terjadi saat barang dimasukkan ke dalam daerah pabean. C. Penyerahan jasa kena pajak JKP. Penyerahan terjadi saat harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan. Saat diterbitkan faktur oleh PKP, saat kontrak ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan yang dipakai. Do. Pemanfaatan barang kena pajak BKP tidak berwujud atau jasa kena pajak JKP dari luar daerah pabean. Penentuan saat terutangnya pajak terjadi ketika harga perolehan BKP tidak berwujud atau JKP dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya. Saat terutang pajak dapat juga ditentukan ketika harga jual BKP tidak berwujud atau penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya saat dibayar sebagian atau seluruhnya. E. Pemanfaatan barang kena pajak BKP tidak berwujud atau jasa kena pajak JKP dari luar daerah pabean. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean terutangnya pada saat ditandatanganinya kontrak. Dalam hal saat terjadinya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah, sebagaimana dimaksud pada poin di atas tidak diketahui. F. Ekspor barang kena pajak berwujud. Ekspor BKP berwujud terutang saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean. G. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Ekspor BKP tidak berwujud terutang saat penggantian atas BKP tidak berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. H. Ekspor jasa kena pajak JKP. Ekspor JKP terjadi pada saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. Dalam hal pembayaran, diterima sebelum pembayaran BKP, sebelum penyerahan JKP, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya BKP atau JKP. Maka PPNBM terutang pada saat terjadinya pembayaran. C. Tarif PPNBM. Pengelompokan tarif PPNBM yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tarif PPNBM kendaraan bermotor yang berdasarkan pada PMK nomor 33/PMK .010/2017 tarif PPNBM untuk kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut. A. Tarif PPNBM sebesar 10% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut, yaitu untuk kendaraan bermotor yang mengangkut 10-15 orang, termasuk pengemudi. Motor tersebut menggunakan bakar cetus, diesel atau semi diesel, dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan semua
kapasitas isi silinder. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi, selain sedan atau stasiun wago. Dengan motor bakar cetus api, dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. B. Tarif PPNBM sebesar 20% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi selain sedan atau stasiun wagon, dengan sistem satu gardan penggerak dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan motor bakar nyala, kompresi atau diesel atau semi diesel dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai 2500 cc. Kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk 2 baris tempat duduk atau double cabin untuk penumpang melebihi 3 orang, tetapi tidak melebihi 6 orang, termasuk pengemudi dan memiliki bak terbuka atau tertutup untuk pengangkutan barang, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi atau diesel atau semi diesel, dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak atau dengan sistem 2 gardan penggerak. Untuk semua kapasitas isi silinder dengan massa total tidak melebihi dari 5 ton. C. Tarif PPNBM sebesar 30% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Kendaraan bermotor pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, dengan motor bakar nyala kompresi baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc untuk sedan atau stasiun wagon, dan kendaraan selain sedan atau stasiun wagon dengan sistem 2 gardan penggerak. D. Tarif PPNBM sebesar 40% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi selain sedan atau stasiun wagon, dengan motor bakar cetus api baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, dengan motor bakar nyala kompresi atau diesel atau semi diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dan kapasitas silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan kapasitas 3000 cc untuk sedan atau stasiun wagon dan kendaraan selain sedan atau stasiun wagon dengan sistem 2 gardan penggerak. E. Tarif PPNBM sebesar 50% diberlakukan bagi seluruh kendaraan yang penggunaannya dikhususkan untuk golf. F. Tarif PPNBM 60% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc, yakni sepeda motor, termasuk moped, dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi, kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdewiza Tuzahro. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Fania, yaitu yang G, tarif PPNBM 125% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut, yaitu kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc yang terdiri dari sedan atau stasiun wagon, selain sedan atau stasiun wagon dengan sistem satu gardan penggerak dan dengan sistem 2 gardan penggerak. Selanjutnya, yang kedua yaitu
tarif PPNBM non-kendaraan bermotor. Yang pertama, tarif PPNBM untuk non-kendaraan bermotor sebesar 20% diberlakukan pada rumah dan townhouse dari jenis non-strata title dengan harga jual sebesar 20 miliar rupiah atau lebih. Apartemen, kondominium, townhouse, dan jenis strata title dan sejenisnya dengan harga jual sebesar 10 miliar atau lebih. Yang kedua yaitu tarif PPNBM untuk non-kendaraan bermotor sebesar 40% diberlakukan pada kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari peluru dan bagiannya tidak termasuk peluru senapan api. Yang ketiga yaitu tarif PPNBM untuk non-kendaraan bermotor sebesar 50% diberlakukan pada kelompok pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga yang terdiri dari helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lainnya. Selain helikopter, kelompok senjata api, dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara, peralatan yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Dan yang terakhir yaitu tarif PPNBM non-kendaraan bermotor sebesar 75% diberlakukan pada kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri, dan dari semua jenis kapal feri, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Zatuzaro di sini akan menjelaskan cara menghitung PPNBM. Cara menghitung PPNBM adalah sebagai berikut. Dengan rumus PPNBM sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Sebagai contohnya yaitu PKP ABC sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual 10 juta. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Perhitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut. PPN sama dengan 10% dikali 10 juta sama dengan 1 juta. PPNBM sama dengan 40% dikali 10 juta sama dengan 4 juta. Jadi, pajak yang harus dibayarkan yaitu sebesar 4 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga presentasi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.